Halo semua. Jembatan air atau navigable aqueduct adalah navigasi saluran air yang dibangun di atas sungai, lembah, jalur kereta api, bahkan di atas jalan. Selain sebagai kanal untuk mengalirkan air, jembatan air juga bisa untuk dilalui kapal. Banyak sekali jembatan air yang dibangun di beberapa belahan dunia. Bahkan ada yang membuat jembatan air ini dengan biaya yang sangat besar. Berikut ini beberapa jembatan air termahal dan terpanjang di dunia. Di Jerman terdapat jembatan air yang bernama Magdeburg, yang merupakan jembatan air yang terpanjang di dunia, dengan ukuran panjang 918 meter, yang terbagi atas 660 meter. Jembatan berada di atas tanah, dan sisanya melintas di atas sungai Elbe. Jembatan air ini berfungsi sebagai jalan untuk mengangkut barang-barang dari daerah timur ke barat Jerman. Kapal serta tongkang bisa melintasi jembatan air ini, karena jembatan ini memiliki lebar 34 meter dan kedalaman 4,25 meter. Jembatan air ini dapat dilewati tongkang, yang muatannya maksimum sampai 1.350 ton. Oleh karena itu jembatan air ini juga merupakan jembatan air yang terbesar di Eropa. Di bagian kanan kiri jembatan air ini, dibuat juga jalan yang hanya bisa dilewati oleh pengendara sepeda dan pejalan kaki. Sebelum adanya jembatan air Magdeburg ini, kapal-kapal yang akan mengirim barang dari timur ke barat harus memutar sejauh 12 km melalui sungai Elbe. Untuk pengerjaan jembatan ini dimulai pada tahun 1968, dan rencana awalnya sudah ada dari tahun 1919. Namun pembangunannya terhenti karena adanya Perang Dunia Kedua, dan baru dilanjutkan lagi pembangunannya pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2003. Dari tahun 1998 hingga 2003, pembangunan jembatan air ini menghabiskan sebanyak 24.000 ton baja dan 68.000 meter kubik beton. Jembatan Magdeburg dibangun berdasarkan konsep Beyoncé, yaitu sebuah hukum fisika yang memungkinkan jembatan tetap menerima tekanan yang sama, meskipun kapal yang melintas di jembatan ini memiliki berat atau muatan yang berbeda. Pembangunan jembatan air Magdeburg juga menandakan bersatunya kembali wilayah eks-Jerman Barat dengan wilayah eks-Jerman Timur. Sedangkan untuk biaya total pembangunan jembatan air ini mencapai sekitar 8,6 triliun rupiah. Atau jika dihitung dengan nilai inflasi sekarang sekitar 11,4 triliun rupiah. Di dalam sejarahnya aqueduct ini banyak dibangun oleh bangsa Romawi. Namun aqueduct tersebut digunakan untuk mensuplai pemandian umum, toilet, air mancur, dan rumah-rumah pribadi. Aqueduct ini juga menyediakan air bagi operasional tambang penggilingan, pertanian, dan taman-taman, yang akhirnya ini bersumber dari tempat yang jauh dari kota. Cara kerjanya air ini yang berasal dari sumber mata air alam, atau sungai ini dialirkan ke dalam saluran air buatan. Mengalirnya air ke saluran air buatan tersebut, memanfaatkan gaya gravitasi, dan sudut kemiringan dari saluran air ini. Dan kebanyakan saluran air yang dibuat bangsa Romawi, berada di bawah tanah. Di mana dari 500 km panjang saluran air yang dibuat, hanya sekitar 5% atau sekitar 25 km yang berada di atas tanah. Ini bertujuan agar saat terjadi perang, bangsa Romawi tidak perlu khawatir akan kehabisan persediaan air. Kemudian saat membuat saluran air tersebut, bangsa Romawi benar-benar menghitungkan tingkat kemiringan dengan rumus matematika. Karena itu bangsa Romawi dikenal arsitek yang jenius pada masanya. Sebanyak 11 aqueduct dibangun bangsa Romawi pada abad 14 untuk memenuhi kebutuhan air penduduk Romawi yang jumlahnya mencapai 1 juta jiwa. Salah satu aqueduct peninggalan Romawi yang masih bisa dilihat sekarang adalah Font du Gard yang berada di Perancis Selatan. Font du Gard ini merupakan aqueduct atau kanal air sepanjang 50 km pada masanya dan memiliki fungsi vital sebagai pemasok air bagi penduduk Romawi. Berdasarkan penggalian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Font du Gard ini diperkirakan dibangun sekitar 40-60 Masehi. Seperti kebanyakan struktur bangunan Romawi, Font du Gard dibangun tanpa adukan semen. Font du Gard ini berisi 50.400 ton batu kapur, serta pengerjaannya memakan waktu sekitar 5 tahun. Mempekerjakan antara 800 sampai 1.000 pekerja.
Panjangnya Vondugar ini yaitu 275 meter, dan berdiri tegak setinggi 48,77 meter. Seiring berjalannya waktu, Aquada peninggalan bangsa Romawi ini berkembang terus, hingga menjadi Nevegal Aquada seperti yang ada di Jerman di awal. Selain Jerman, negara yang sangat terkenal dengan konstruksi airnya yaitu Belanda. Belanda juga memiliki beberapa navigable aquada. Salah satunya yaitu Veluwemeer di timur Belanda. Jembatan air ini merupakan salah satu ikon Belanda, selain kincir angin. Veluwemeer merupakan jembatan yang menghubungkan kota Harderwijk ke Flevoland atau sebaliknya. Pembangunan jembatan air ini dimulai pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2002. Jembatan air Veluwemeer sangat unik karena hanya memiliki panjang 25 meter, sehingga menjadikan jembatan air ini yang terpendek di dunia. Di jembatan ini juga dilengkapi jalur bagi pejalan kaki di bagian sisi kiri dan kanan jembatan. Jembatan ini juga berfungsi sebagai jalur lalu lintas air yang hanya dapat dilewati oleh kapal kecil saja. Pembangunan jembatan ini sempat menuai polemik karena dikhawatirkan dapat membuat kemacetan di jalan. Namun, akhirnya jembatan ini dibuat menjadi dua bagian, satu untuk jalur darat di bawah dan jalur air di atas. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun jembatan air Veluwemeer yaitu sebesar 61 juta US dollar atau setara dengan 884,5 miliar rupiah. Konstruksi jembatan Veluwemeer dilengkapi dengan cover dam dari sheet vinyl di kedua sisi jalan. Kemudian baru dibangun dek jembatan yang terbuat dari prestress konkrit yang membentang sepanjang 27 meter. Dan pembangunan jembatan Veluwemeer juga menggunakan prinsip Archimedes. Sehingga ketika sebuah kapal melewati jembatan ini, berat kapal akan digantikan oleh air ke atas, dalam jumlah yang sama, kemudian dialirkan ke lautan. Sehingga adanya kapal atau tidak yang melintasi jembatan, tidak akan mempengaruhi jumlah air yang ada, dan karena itu juga air tidak akan tumpah ke bawah. Waterberg Bulu Lawang. Salah satu bangunan bersejarah peninggalan masa Hindia Belanda, jembatan ini terletak di Bulu Lawang, Malang, Indonesia. Jembatan ini mengalirkan irigasi melewati lembah. Masyarakat menyebutnya dengan talang air. Sehingga nama jembatan ini dikenal Jembatan Talang. Dan jembatan ini dibangun pada tahun 1904. Pembangunan jembatan talang ini merupakan bagian dari pembangunan daerah irigasi Kedung Kandang. Jembatan talang ini bertujuan untuk mengatasi kelangkaan air di daerah tersebut, di mana tempat itu merupakan perkebunan yang sangat luas.